Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Afidza Putri dengan NIM 19060024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Sejarah Perkembangan Ekonomi yang bertemakan pembaruan terhadap Marxisme yang dengan dosen Alphonse Satrianto, SE.ME. Nah, yang pertama kita akan membahas latar belakang. Daya tulisan Marx sangat rumit. Dalam pembahasannya terlalu banyak gaya, banyak faket, yaitu ekonomi, sosial, politik, moral, dan lainnya. Banyak tulisan disalah tafsirkan oleh pengikutnya sendiri. Tetapi harus diakui, tidak semua tulisan Marx didasarkan argumentasi yang kokoh. Kelemahan tersebut dimodifikasi dan diperbarui oleh para pengikutnya. Abad ke-20, pemikiran Marx dan Engels dimodifikasikan oleh Lenin. Lenin justru berteori sosialisme muncul pertama kali oleh negara kapitalis yang paling lemah. Kaum revisionis dipimpin oleh Bernstein dan Kautsky ingin melakukan perubahan sosial atau menginginkan agar sosialisme dijadikan pilihan sukarela melalui proses politik demokratik, bukan paksaan. Tahun 30-an, Lynch dan Lerner mengembalikan teori sosialisme. Pasar berdasarkan manajemen industri yang terdesentralisasi dan penggunaan penetapan harga yang diterapkan secara trial dan error oleh suatu badan perencana. Dan pada tahun 15-70, modal sosialisme pasar Lynch dan Lerner dikembangkan menjadi sosialisme yang dikelola oleh kaum pekerja. Pada periode 50-70-an, negara sosialis Eropa berkembang sebuah aliran baru, yaitu kiri baru atau neo-left. Percaya bahwa transformasi kapitalis perlu, tetapi tugas pelaksanaannya tidak diserahkan kepada para pekerja karena kurang bisa diandalkan. Sebagai gantinya dilakukan oleh kaum terpelajar dan intelektual. Dari aliran inilah berkembangnya komunisme di Eropa. Nah, tahun 90-an datanglah kehancuran negara sosialis atau komunis. Di bawah Mikhail Gorbachev melancarkan Glasnost dan Perestroika. Berarti ditinggalkannya pemikiran Marx, Engels, dan Lenin. Cina di bawah Deng Xiaoping sudah melakukan pembaruan ajaran Mao bersumber ajaran Marx dan Lenin dan Engels. Yang kedua, itu adalah latar belakangnya. Yang kedua ialah Leninisme. Vladimir Ilyich Lenin pada tahun 1870 sampai 1924. Bapak revolusi Rusia. Ia tidak sabar menunggu kejatuhan pada kapitalisme. Menurutnya, daripada menunggu, ia berprinsip lebih baik mendirikan negara komunis. Dan dia pertama mendirikan di Rusia, tercapai melalui revolusi Bolshevik pada 1917. Nah, yang pertama kapitalisme, monopoli, dan imperialisme. Karya Marx dimodifikasi untuk membangun sosialisme di Rusia. Yang paling diminati tentang tahapan akhir kapitalisme disebut kapitalisme monopoli dan imperialisme. Menurut Lenin, tahapan akhir kapitalisme terpengaruh ke monopoli. Negara kapitalis monopoli akan didominir perusahaan raksasa, kartel, dan monopoli yang beroperasi atas basis internasional. Lenin menguraikan karakteristik kapitalisme monopoli. Yang pertama, konsentrasi produksi di tangan industri semakin sedikit. Penggabungan finansial dan kapitalis industri sewaktu bank dan lembaga finansial menguasai kontrol atas alokasi sumber modal. Bangkitnya ekspor kapital, bentuk utama pertukaran internasional. Pembagian dunia ke dalam lingkungan ekonomi yang dipengaruhi dan dikontrol kapitalis monopoli. Dan terakhir, pembangunan lebih lanjut dunia ke lingkungan politik yang dipengaruhi pemerintah negara kapitalis Mopan. Nah, yang kedua, teori pembangunan yang tidak berkeseimbangan. Negara kapitalis baru atau Spirit Amerika pertumbuhan tinggi, sedangkan kapitalis lama seperti Prancis pertumbuhan semakin melemah. Untuk memperoleh sumber dan pasar baru,
negara pendatang harus merebut dominasi di negara jajahan dari tangan negara mapan yang semakin lemah kekuasaannya. Menurut Lenin, hukum pembangunan tak berimbang menjamin kompetisi dan konflik global di antara negara imperialis. Konflik militer dan peperangan memperlemah kekuatan imperialis, sehingga mendorong kemungkinan besar masyarakat terjadi negara imperialis sangat lemah, sebab di sana kontradiksi dan konflik paling intens. Menurutnya, keadaan Rusia pada abad 20-an cocok terjadi revolusi sosial. Yang ketiga, revisionisme. Pemikiran sosialis sesudah Marx dan Engels berfokus pada dua tema, yaitu tentang kemungkinan alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian sosialisasi pasar, dan yang kedua, kemungkinan perubahan kapitalisme menjadi sosialisme tanpa melalui revolusi kekerasan. Diklasifikasikan sebagai aliran pemikiran revisionisme karena perbedaan dan adanya defisianisasi dengan Marxisme. Mereka kadang disebut deviationis. Tujuan gerakan ini ialah untuk merevisi pemikiran Marx dan Engels yang meramal kapitalisme akan dijatuhkan melalui revolusi yang dilancarkan oleh kaum proletar. Kaum revisionis setuju kapitalisme digantikan sosialisme, akan tetapi langkah revolusi proletar sebaiknya dihindari untuk memperbaiki sosial ekonomi masyarakat negara kapitalis, sebaiknya dengan menegakkan demokrasi. Tokoh kaum revisionis diantaranya yang pertama, Edward Bernstein pada tahun 1850 sampai 1923. Menurutnya revolusi proletariat dengan melibatkan diri dalam gerakan serikat pemburuhan, maka kondisi buruh yang tingkat kesejahteraannya membaik tidak mempunyai alasan untuk melakukan revolusi menjatuhkan kapitalisme. Yang kedua, Mikhail Tugan-Boransky pada tahun 1865 sampai 1919. Ia berani mengatakan teori Marx tentang krisis dan kejatuhan kapitalisme keliru, serta ia melihat kelebihan produksi dan kekurangan konsumsi tidak menjadi masalah serius di negara kapitalis maju. Karena itu ia percaya kapitalis bisa berkembang tanpa batas. Menurutnya, suatu kelompok masyarakat tidak mendapatkan sosialisme secara cuma-cuma dari kekuatan elementer begitu saja. Masyarakat bekerja melalui berbagai tahapan terencana bagi pengadopsian sosialisme tanpa kekerasan. Tokoh yang ketiga ialah Karl Kautsky pada tahun 1854 sampai 1938. Ia melakukan serangan balik pertama atas revisi Bernstein tentang teori-teori Marx. Tahun 1902, ia formulasikan pandangan depresi yang kronis mendorong pekerja memilih alternatif sosialisme dan reformasi sosial tidak akan menghentikan antagonis kelas-kelas masyarakat. Aliran kiri baru atau disebut dengan the New Left dipengaruhi berbagai aliran sosialis yang berbeda-beda, mulai dari pendiri Marxisme ortodoks yaitu Marx, Engels, dan Lenin. Kaum radikal yang sering mengkritik kapitalis yaitu Paul Baran, Paul Swayze, Maurice Dobb, Ernest Mandel, Andre Gorz, dan John Robinson. Bahkan penulis dan Marxis lainnya yaitu G.K. Balbert, Herbert Marcuse, dan C. Wright Mills. Sederhananya, aliran ini diartikan sebagai kombinasi Marxisme dan Leninisme ortodoks dengan pemikiran-pemikiran radikal baru dalam kenyataannya berbeda dalam berbagai hal dari pemikiran kaum ortodoks. Perhatian terhadap Marxisme muncul dengan diterbitkannya buku Monopoli Kapital oleh Paul Baran dan Paul Swayze pada tahun 1966, sangat memfokuskan aspek monopolistik perusahaan dan raksasa. Dalam perekonomian modern, pengusaha raksasa mampu mempertahankan penjualan mereka dengan harga tinggi dan merakup surplus sebesar-besarnya. Surplus tersebut diperoleh dari dua sumber, yaitu dalam dan dari luar negeri. Yang dari dalam didapatkan dari mengeksploitir buruh rendahan, dari luar dapat dengan meraup gaji buruh yang negara berkembang. Sebelum menulis Monopoli Kapital, Paul Baran menerbitkan buku The Political Economic of Growth
membuatnya dikenal sebagai kontributor bagi teori ekonomi Marxis. C. Wright Mills pada tahun 1916 sampai 1962 menulis buku The Power Elite yang mengungkapkan negara Amerika Serikat dikuasai kelompok elit terdiri atas pengusaha besar dan pemilik modal yang dikolaborasikan dengan pemerintah dan pemimpin Amerika Serikat dan pemimpin Serikatan Buruh. Mereka mampu menguasai organisasi birokrasi besar mendominasi masyarakat Amerika Serikat. Ernest Mandel pada tahun 1968 menulis buku Marxist Economic Theory, membuat penjelasan lebih sederhana sehingga bisa lebih mudah dibaca oleh kaum awam. Ia juga membuat analisis bagaimana perekonomian negara barat dialihkan dari kapitalisme ke sosialisme. Kaum radikal umumnya cenderung menyukai gagasan desentralisasi administrasi dan sosialisme pasar. Yang pertama, setuju dan tidak setuju. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kiri baru dan Marxisme ortodoks. Mereka sama-sama setuju sistem kapitalis tidak harmonis karena ditransformasikan masyarakat menjadi masyarakat sosialisasi baru. Masyarakat kapitalis sudah korup dari dalam yang tidak bisa diselamatkan melalui reformasi sosial. Selanjutnya, kaum kiri baru dan Leninisme sama-sama tidak tertarik dengan reformasi sebab sosial dan berbeda pendapat dengan kaum revisionis yang merasa reformasi sosial akan menyingkirkan keinginan untuk melakukan reformasi. Perbedaan yang mencolok antara dua kaum tersebut ialah tentang tidak terelakkannya sosialisme. Kaum kiri baru setuju dengan kaum revisionisme. Kejatuhan kapitalisme bukan seharusnya tak terjadi sebab mereka anggap kelas pekerja di negara-negara kapitalis sudah terintegrasi ke masyarakat kapitalis dan tidak bisa diharapkan untuk melakukan reformasi radikal. Yang kedua, kecaman terhadap kapitalisme komplementer. Yang paling tidak mereka sukai dari kapitalisme adalah tidak seimbangnya distribusi kekuatan ekonomi dan politik masyarakat kapitalis. Jika pendapatan distribusi tidak merata, kekuatan politik juga tidak merata. Konflik kelas masyarakat harus dipandang sebagai konflik atas distribusi kekuatan politik. Para kapitalis monopolis, perusahaan multinasional, semua menikmati kekuatan ekonomi dan politik. Demokrasi tidak beroperasi atas hukum one man, one vote. Mereka yang mempunyai kekuasaan ekonomi mampu mengontrol proses politik. Yang ketiga, aliensi dan kekuasaan kualitas hidup. Para buruh dipisahkan dari kontrol atas pekerjaan mereka. Yang kontrol itu dipegang oleh yang mengontrol kapital dan teknologi. Para pekerja disosialisasikan dari pengambilan keputusan. Mereka dipaksa bekerja dalam lingkungan pekerja yang telah terdesentralisir melalui sistem kerja dan berjalan. Kebebasan membeli di pasar kerja dikuasai oleh stratifikasi sosial. Wanita dan minoritas dihargai paling lemah. Yang terakhir, diskusi. Teori perjuangan Marx dinilai kurang solid di negara kapitalis. Tidak ada perlakuan pengusaha yang kelewatan batas mengeksploitir kaum buruh sebagaimana dikhawatirkan oleh Marx. Tingkat hidup kaum buruh di negara kapitalis jauh lebih baik dibanding pendapatan rata-rata untuk masyarakat manapun. Baiklah, hanya sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.